Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan saya Olivia. Dan saya Daniel. Kita jumpa lagi di season kedua, episode kedua dari Do Share. Dan malam hari ini kita masih akan membahas tentang kasih karunia. Tapi ada satu tokoh yang akan kita angkat sepanjang bulan ini, yaitu Abraham. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menyimak Do Share malam hari ini, kami menyapa semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ya, dan yang melatar belakangi kenapa sih kita mengangkat kisah tentang Abraham ini ya. Karena sebenarnya ini berawal dari pertanyaan salah seorang penonton setia kita yang malam hari ini saya yakin juga pasti sudah duduk di depan laptopnya bersama dengan seisi rumahnya. Kita menyapa dulu buat Sis Carla Ratu Kaja yang ada di Perumnas Kupang. Ya, apa kabar? Selamat malam. Selamat mengikuti Do Share malam hari ini. Dan kita minggu lalu kita punya pertanyaan kan ya. Pertanyaan ya, mungkin saya kasih sedikit review ya, ada recap sedikit berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, minggu lalu itu kita bahas tentang, Abraham ini kan mempunyai image sebagai seorang yang mempunyai iman yang besar. Bahkan Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Betul. Karena ada begitu banyak peristiwa yang merupakan bukti ya, atau menjadi satu kisah di mana kita bisa melihat bagaimana Tuhan terlibat dalam kehidupan pribadi Abraham. Dan sepertinya Abraham ini punya satu hubungan yang begitu istimewa dengan Tuhan. Di mana satu topik yang paling menarik dari kehidupan Abraham saat Abraham pada masa tuanya dia memperoleh anak. Nah, tapi sebelum perjalanan sampai dia memperoleh anaknya Ishak ini ada beberapa hal yang ternyata kita temukan, ternyata Abraham itu tidak seistimewa yang selama ini kita bayangkan ya. Abraham ini adalah manusia biasa juga gitu loh. Tapi sama seperti kita gitu. Jadi apa sih hal-hal yang pernah dilakukan Abraham sehingga sebenarnya ini kalau kita melihat dari sudut pandang manusia bahwa bukan tentang Abrahamnya yang powerful, tapi tentang Tuhan yang memberikan janji, itulah Allah yang berkuasa. Dan dalam perjalanannya kita melihat bahwa Abraham ini melakukan banyak kesalahan sebelum dia melakukan tindakan iman, Jadi ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh Abraham. Nah, kesalahannya kalau yang tercatat dalam Alkitab ada 2 kali di mana Abraham ini berjumpa dengan Abimelek dan kemudian berjumpa dengan Firaun. Berjumpa dengan Firaun dulu. Firaun dulu ya, Firaun dulu baru Abimelek ya, betul. Ketemu sama Firaun, kemudian ketemu sama Abimelek, di mana dia ini berbohong mengatakan bahwa istrinya ini adalah adiknya demi menjaga keselamatan nyawanya. Ya, dan kemudian ternyata setelah kita baca sebenarnya Abraham ini bukan hanya melakukan 2 kali, tetapi kemanapun dia pergi, dia melakukan kebohongan yang sama. Jadi modus operandi dari Abraham ini sama gitu. Mungkin karena pada zaman itu belum ada Facebook ya, jadi raja-raja ini nggak bisa saling kontak. Mungkin ada kalau grup raja gitu kan. Hati-hati ya, hati-hati sama orang namanya Abraham. Trik penipuannya seperti ini. Ya, jadi ternyata kemanapun Abraham pergi, dia melakukan hal yang serupa. Dan pertanyaan kita ini dijawab oleh silahkan. Oleh Siska Kiri dari Oeba Kupang. Selamat ya, karena Kak Siska ini waktu malam siaran langsung besok pagi-pagi itu udah langsung WA kasih tahu jawabannya, dan mungkin bisa dibaca ayatnya di mana. Jawabannya ada di Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Jadi kan dalam perjalanannya Abraham keluar dari kampungnya dia. Ada di Gerar, setelah dari Ur-Kasim Gerar, kemudian dia berjalan. Dalam setiap kali dia sampai di satu tempat tujuan, ini yang dilakukan, dia kasih tahu sama istrinya. Kalau ada orang tanya, kamu itu siapa? Kamu bilang aja kamu adalah saudaraku. Kita saudara dalam Yesus kita. Haleluya. Iya, jadi inilah yang dilakukan oleh Abraham. Waduh, tapi jangan ada yang meniru ya, karena ini hanya berlaku buat Abraham. Kalau sekarang jangan coba-coba, karena akan menimbulkan persoalan yang lebih besar lagi. Oke. Nah, kita sudah membahas ya tentang kalau minggu lalu kita melihat sorotan kita ada pada bukan tentang Abraham adalah orang yang wow, orang yang punya iman yang besar. Bahkan saat itu sebenarnya dia juga
ragu-ragu gitu ya tentang apakah nanti dia benar akan jadi bangsa yang besar, apakah dia akan memperoleh janji dan ya dalam masa untuk melihat semua itu dinyatakan. Tapi sebenarnya kalau aku lihat kan ini hal yang sama seperti kita waktu kita memiliki satu pengenalan dengan Allah juga, itu bukan sesuatu hal yang begitu kita kenal Allah langsung kita tahu segalanya kan gitu kan. Semuanya itu adalah bisa dikatakan progresif. Artinya apa progresif ini? Semakin meningkat. Makin dekat, makin tahu, makin meningkat, makin dalam pengenalannya. Sama juga saat kita mengenal satu dengan yang lain, misalnya ketemu dengan orang yang baru, paling baru tahu namanya saja. Begitu sudah berpisah, mungkin tadi itu siapa namanya, gitu kan? Bisa gitu. Tapi kalau bertemu lagi, dan akhirnya misalnya mulai minum kopi bareng dan sebagainya, kan? Jadi makin progresif pengenalannya. Dan ini terjadi juga pada Abraham. Jadi waktu Abraham mendapatkan janji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, ya kan. Kemudian namanya menjadi masyhur, orang yang memberkati dia diberkati, orang yang mengutuk dia dikutuki. Dia belum mengetahui bahwa ini sebenarnya janji yang kemudian besar sampai kemudian berdampak kepada orang-orang yang hidup jauh setelah dia, gitu loh. Ya kan, dia hanya berpikir, oh aku nanti akan jadi bangsa yang besar. Jadi pengenalan dia akan Allah dan pengenalan dia akan janji yang diberikan kepadanya itu juga selangkah demi selangkah. Kita pada saat ini memiliki keuntungan bahwa kita punya kerpeannya gitu kan. Kita punya contekan. Kita sudah tahu apa kunci jawabannya di mana karena kita memiliki Alkitab. Kita baca di dalam Perjanjian Lama sampai kemudian di dalam Perjanjian Baru kita temukan bahwa dari Abraham ini janjinya diteruskan dan kemudian digenapi di dalam Kristus, ya kan? Kalau kita sekarang bisa tahu itu, tapi Abraham dia tidak mengetahui tentang hal ini. Dia hanya berjalan sehari demi sehari, sama seperti saudara dan saya. Kita semua kan di dalam pengenalan kita dengan Tuhan, mungkin ada orang yang kelihatannya punya pengenalan yang jauh lebih banyak daripada kita. Ada orang yang misalnya dia kurang mengenal Allah dibandingkan kita, tapi dalam perjalanan kita setiap hari kita semakin bertambah di dalam pengenalan kita akan Allah. Nah, jadi ada satu kesimpulan yang kalau aku bisa buat dalam satu kalimat pendek adalah Allah itu konstan. Betul. Ya. Pengenalan kita akan Dia yang semakin hari semakin bertambah. Betul. Jadi bukan Allah semakin hari Dia semakin luar biasa, semakin berkuasa, semakin kudus. Tapi Dia memang sudah kudus, memang sudah berkuasa. Akan tetapi dalam perjalanan hidup kita setiap hari kita akan melihat kemahakuasaan Allah itu dalam berbagai sudut. Kita melihat Dia semakin hari semakin bervariasi dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang juga dialami oleh Abraham. Nah hari ini setelah kita membahas yang minggu lalu tentang bagaimana mulai Tuhan menuntun dia keluar dari kampung halamannya, kemudian berbagai tindak kriminal yang dilakukan oleh Abraham. Jangan ngomong berbagai tindak kriminal lah, pakai ada kesalahan yang dia lakukan oleh gitu Abraham, aja. gitu. Kayak kita semua kan tidak luput dari kesalahan. Kalau ngomong tindak kriminal kan ngeri kan. Jangan bilang gitu, nanti ada yang protes. Jadi ada kesalahan yang dibuat oleh Abraham. Dan hari ini kita akan melihat perjalanannya untuk beberapa pasal berikut ya. Tapi mungkin ada bagian-bagian yang akan kita skip ya, nggak akan kita bahas karena memang kita mau fokus pada kehidupan si Abraham ini sampai pada penggenapan janji Tuhan dalam kehidupannya. Ya, juga kita akan melihat bagaimana kasih karunia yang diberikan Allah melalui kehidupan Abraham ini, dan juga ini merupakan satu gambaran yang bisa kita pelajari juga kalau kita ingin semakin mengenal Allah. Kembali kepada pengenalan tentang Allah kan, saya nggak rela kalau ini dilewatkan. Karena gini, kita semuanya sepertinya berada di dalam satu puzzle yang besar. Puzzle itu apa nih bahasa Indonesianya? Puzzle sih. Apa puzzle ya? Kayak teka-teki, kayak gambar gitu kan yang bisa yang dipecah-pecah jadi kecil banyak. Hampir mirip gitu kayak background kita mungkin kayak gini. Nah ya mungkin kayak gitu ya. Nah jadi pengenalan kita akan Allah mungkin
satu orang, saya dengan Olivia misalnya agak sedikit berbeda melihat Allahnya seperti apa gitu kan. Tapi itu semuanya bagian dari satu puzzle yang besar. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa Allah itu tidak berubah, dia sudah konstan, dia yang sempurna gitu kan. Maka pengenalan kita yang makin bertambah untuk melihat dia. Jadi ada yang bisa melihat Allah dari sisi sebelah kanan, mungkin ada yang melihat dari sisi sebelah kiri. Jadi mungkin waktu ngomong seperti itu sebelah kanannya kelihatannya seperti ini gitu kan. Dan itu mungkin berbeda dengan apa yang dilihat orang dari sebelah kiri. Tetapi waktu semakin lama semakin kita melihat lebih luas lagi, semakin kita melihat lebih dekat lagi, kita akan bisa menemukan oh rupanya cocoknya di sebelah sini. Oleh karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan janganlah kita menghakimi, karena bisa jadi waktu kita mau menghakimi yang kita hakimi sebenarnya itu adalah benar gitu loh. Cuman kita belum nyampe ke sana aja. Kita belum sampai ke sana, dan orang itu juga misalnya belum sampai pada apa yang kita sudah miliki, kita sudah ketahui. Jadi kita sama-sama ya kan. Yang penting adalah kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita, untuk kita selangkah demi selangkah minta kepada Dia menunjukkan pribadi Kristus itu yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Abraham menerima janji, ya, waktu Tuhan memberikan janji tentang keturunannya. Kita sudah skip beberapa ya perjalanan Abraham dengan Lot, waktu Lot ditawan, kemudian Abraham membebaskan Lot. Kita skip bagian itu. Setelah minggu lalu kita melihat waktu Abraham ketemu dengan Firaun dan Abimelek, ya. Sekarang kita langsung lompat ke Kejadian pasal yang ke-15. Ya, saya bacakan ya, Kejadian pasal yang 15 mulai dari ayat yang pertama. Kayaknya ini agak diturunkan dikit lebih bagus ya. Iya, aku ketutupan ya. Iya. Sayang make upku yang sudah begini luar biasa. Oke. Kalau aku ketutupan enggak apa-apa. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama, di sana dikatakan kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Ini namanya masih Abram ya, belum Abraham. Dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Wah, ini sangat dahsyat ya kalau kita merenungkan ayat ini kan, mengatakan jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi yang menjadi perisai, yang menjadi pelindung dari si Abram itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Allah sendiri yang jadi perisai, jadi pelindung, takut apa? Sebenarnya suatu hal yang nggak perlu ditakutkan. Dan dia mengatakan upahmu akan sangat besar, kan? Dan biasanya orang itu yang dilakukan adalah dia kumpulkan dulu kekayaan, kumpulkan dulu hartanya, baru setelah itu mencari cara bagaimana melindungi hartanya atau kekayaannya ini. Misalnya kan sudah punya hartanya banyak, untuk melindungi mungkin dia mulai investasi ini, investasi itu, mulai beli asuransi dan sebagainya untuk melindungi ini. Tapi di sini dikatakan Allah itu jadi pelindung lebih dulu, baru setelah itu upahnya yang sangat besar. Ayat yang kedua, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Wah, ini jadi Abram ini sepertinya lagi komplain sama Allah kan. Jadi nanti siapa yang akan mewarisi ini gitu kan? Aku kan tidak punya keturunan, nggak punya anakku sendiri. Nantinya dikasih ke pembantuku gitu kan. Hartaku ini semuanya akan menjadi milik dari pembantu ini. Nah, tapi ayat yang keempat, datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wah, ini menarik kan? Dan kayaknya cerita ini sejak dulu waktu masih di sekolah minggu juga sudah sering kali mendengar tentang kisah Abraham, bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi pantai gitu kan.
Sebanyak apa? Dan waktu kalau menghitung bintang, pernah nggak ngitung bintang? Enggak. Nggak pernah ya? Kurang kerjaan kayaknya. Tapi zaman sekarang memang kalau di kota besar agak sulit malam-malam mau melihat bintang. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin bisa lah. Kita keluar kemudian kita mencoba menghitung bintang mungkin bisa. Karena yang kelihatan cuma sedikit. Tapi kalau misalnya di tempat yang tidak ada polusi, yang udaranya masih segar, mungkin di pedesaan, di atas gunung gitu, bisa melihat bintang begitu banyak. Berarti ini tanda-tanda untuk liburan. Habis liburan lagi gitu ya. Jadi di sini kan yang menarik bahwa menghitung bintang. Kalau melihat banyak bintang di atas kan, gimana caranya untuk menghitung gitu? Mungkin kalau pakai kalkulator juga agak susah. Kasih tandanya itu yang bagaimana? Gitu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini tadi sudah dihitung belum gitu kan? Semuanya mirip. Mirip semuanya. Nah, tetapi kalau kita baca kan, kita lihat, kita baca secara kontekstual sampai ke bawah, kira-kira yang terjadi inilah, makanya kemudian dikatakan Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan ini menjadi titik balik dalam kehidupan Abram, karena dari sinilah dia dikatakan dia adalah kebenaran gitu kan, diperhitungkan sebagai kebenaran. Gara-gara dia percaya pada apa? Menghitung bintang, ya kan? Bahwa nanti keturunannya akan sebanyak itu karena dia telah menghitung bintang. Nah, jadi ini yang memperhitungkan Abram ini sebagai kebenaran adalah Tuhan, ya kan? Iya, Tuhan. Tuhan melihat Abram ini sebagai orang benar. Iya. Kebenaran. Ya kan? Bukan karena Abram ini sudah melakukan hal-hal yang tindakan benar sebelumnya. Iya, betul. Ya, bukan karena apa yang dilakukan, karena kalau mau dibilang ada banyak kesalahan juga yang dilakukan oleh Abram sebelumnya, sebelum pasal 15 ini, ya kan? Jadi kebenaran di sini adalah cara pandang Allah melihat kita. Bagaimana Allah melihat kita, menetapkan kita sebagai orang benar, bukan karena apa yang kita lakukan. Dan kita perlu ingatkan bahwa Allah itu adalah pribadi yang berkuasa, dia yang berdaulat, dan dalam hubungannya dengan manusia, Allah itu melakukan perjanjian, dia memberikan perjanjian. Dia tidak melakukan kontrak dengan manusia. Artinya perjanjian itu suatu tindakan yang dilakukan sepihak oleh Allah, karena dia berkuasa, dia pihak yang lebih kuat, dia berjanji. Dan karena itu juga dia bisa mengatakan bahwa aku melihat kamu seperti ini, aku memperhitungkan kamu sebagai orang yang benar. Ya kan? Sebenarnya kan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya apa? Dia memperhitungkan Abram adalah orang benar. Gara-gara dia percaya. Ya, karena dia percaya maka dia dianggap sebagai orang benar oleh Allah. Oleh Tuhan itu sendiri, bukan oleh orang lain. Dan ini sebenarnya yang perlu untuk kita pahami, bahwa yang penting itu kita benar di hadapan Allah lebih dulu. Dan nantinya dari kita menyadari posisi kita yang benar di hadapan Allah, maka kehidupan kita akan seperti tadi, pengenalan akan Allah makin kita progresif, makin kenal, makin tahu siapa diri kita di dalam Kristus, di dalam Allah, maka kehidupan kita semakin akan berubah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi karena pengetahuan terlebih dahulu bahwa kita adalah orang benar di hadapan Allah, maka diikuti oleh tindakan melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan. Tapi sebelumnya didahului oleh pengertian dulu tentang status kita, identitas kita di hadapan Allah. Ya. Jadi itu yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Ingat, yang penting kita itu benar di hadapan Allah lebih dulu. Dan waktu kita menjadi benar di hadapan Allah lebih dulu itu bukan karena apa yang kita lakukan. Karena di sini kita lihat Abraham nggak melakukan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah dia percaya. Waktu disuruh oleh Tuhan, kamu pergilah keluar dan kemudian kamu hitung bintang. Sebanyak itulah nanti keturunanmu. Dan dia percaya, cuma hanya begitu saja. Saya yakin saudara dan saya bisa percaya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Karena saat kita melihat bahwa bicara tentang iman, itu kan, bicara tentang iman itu bukan sesuatu hal yang sebenarnya bukan sesuatu hal yang diawang-awang.
Saya akan buktikan buat kita semua, karena seringkali waktu kita bicara tentang iman itu selalu akan menyangkut tentang Ibrani pasal yang ke-11. Ya kan? Coba saya buka dulu ya. Oke, yang lagi menyimak Do Share malam hari ini juga boleh membuka Alkitabnya. Kalau mungkin ada gadget yang lain, kalau teman-teman gadgetnya cuma satu. Atau yang pakai laptop bisa lihat Alkitabnya di handphone, atau kalau punya buku Alkitab bisa dilihat juga. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama ini seringkali waktu biasanya kan kalau saya tanya sama orang, menurut kamu iman itu apa? Jawabannya selalu dari Ibrani Definisinya langsung itu. pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di sini dikatakan kalau iman itu kan yang apa sih yang kita harapkan? Nah. Yang diharapkan adalah Abraham adalah dia mengharapkan punya keturunan gitu kan. Nah, terus dasarnya apa untuk bisa percaya bahwa apa yang dia harapkan itu pasti akan terjadi dan juga menjadi satu bukti dari sesuatu yang tidak dia lihat. Nah, saat kita melihat ini kan, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan juga dia adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waktu kita kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-15 itu tadi, Kejadian pasal yang ke-15 dikatakan di ayat yang ke-5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Jadi artinya waktu Abram lagi bicara sama Tuhan ini berada di dalam tendanya. Setelah itu, sini Bram, ayo keluar. Kita lihat. Kita berimajinasi ya dengan melihat kronologis yang ada seperti di Kejadian 15 ini. Ya. Jadi Tuhan membawa Abram keluar untuk melihat bintang, untuk menghitung bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan saat itu juga waktu si Abram dibawa keluar untuk melihat bintang, untuk menghitung bintang, dia langsung percaya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, seringkali kita membayangkan bahwa yang peristiwa ini terjadinya kapan? Kalau lihat bintang harusnya malam. Ya, kita biasanya kalau mau melihat bintang itu malam. Kalau siang kan bintang pasti nggak kelihatan. Kecuali bintang di aplikasi. Setelah gitu ya? Pesananmu datang, kamu kasih bintang. Bintang berapa? 5 gitu ya. Oke, jangan lupa bintangnya itu ya. Iya. Nah, jadi kita berpikir bahwa kejadian ini terjadi di malam hari karena waktu malam hari itu adalah hal yang sangat masuk akal bagi kita untuk keluar dari rumah, melihat ke atas, melihat bintang, menghitung bintang. Tetapi kalau kita perhatikan waktu kita baca terus kan, kejadian berikutnya ayat yang ke berapa ini tadi? Ke-7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan padanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina, dan seterusnya. Ayat 10, diambillah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2 lalu diletakkan bagian itu. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang itu, Abram mengusirnya. Kemudian ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Jadi peristiwa setelah Abram melihat bintang itu kan, dan kemudian si Tuhan menyuruh dia untuk mempersiapkan binatang-binatang ini kan. Dari waktu itu sampai kemudian di sini Abram tertidur ini menjelang matahari terbenam. Berarti matahari terbenam kira-kira jam berapa ya? Kurang lebih jam 6 sore. Kalau di Medan sekarang masih cerah sih kalau jam 6. Di Medan sekitar jam 7 setengah 8 ya. Jam 7-an mulai menghilang. Kalau di sini, kalau di Indonesia Timur lebih cepat ya. Lebih cepat. Di sana lebih cepat gelap, lebih cepat terang. Nah, di sini lebih lambat terangnya, lambat gelapnya, sama lah ya. Nah, dari sini kan kita lihat bahwa kejadian ini kalau kita menghitung kira-kira mundurnya, kita hitung mundur dari saat si Abram tertidur pada waktu menjelang petang sampai kemudian pada saat
Tuhan membawa Abram keluar dari tendanya untuk menghitung bintang, kita bisa temukan bahwa kemungkinan besar waktu si Abram keluar dari tendanya untuk menghitung bintang itu sekitar pagi atau siang-siang hari gitu. Yang jelas sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari Karena terbenam. di antaranya itu ada Abraham masih harus mempersiapkan semua korban, ada apa tadi? Ada kambing, domba, ada macam-macam ya, ada binatang. Yang jelas ini bukan harus Abraham sendiri. Mana aku cari tangkap itu kan? Dia kan punya banyak budak kan, banyak pelayan dia. Ada text time in between, ada jeda waktu sampai Abraham jatuh tertidur. Jadi yang dilakukan waktu Abram diajak keluar untuk melihat bintang itu, yang jelas waktunya waktu matahari belum terbenam. Jadi masih terang benderang. Nah, pertanyaan saya, kalau lagi terang benderang, lagi siang hari, matahari belum terbenam, bisa nggak melihat bintang? Kecuali bintang di aplikasi. Nggak bisa kan lihat bintang, nggak kelihatan gitu. Tapi apakah bintang-bintang itu ada di sana? Ada. Tetap ada, ya kan? Bintang-bintang itu tetap ada, sekalipun kita tidak melihatnya. Nah, ini berhubungan dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti waktu keluar, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat kan. Waktu kita keluar, waktu Abram keluar dari tenda itu, waktu dia lihat ke atas kan, dia mengharapkan untuk bisa melihat bintang, tetapi ya kan, bintangnya nggak kelihatan. Tetapi dia tahu bintangnya ada di sana. Sebab apa? Dia tahu pas bintang nggak kemana-mana, ada di sana gitu, ada di sana. Jadi bukti dari sesuatu yang tidak dia lihat. Dan ini juga bicara tentang iman yang kita percayai bahwa kita nggak tahu kan, kita nggak melihat dengan mata kita sendiri bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Tapi kita percaya bahwa di dalam Kristus kita semuanya telah menerima keselamatan. Pada saat Kristus mati di atas kayu salib, dia menanggung seluruh dosa kita, dia menanggung seluruh penyakit kita, dia tanggung segala sesuatu yang buruk dari umat manusia. Dan kemudian saat dia mati dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke sorga dan dia memberikan keselamatan itu bagi kita kalau kita mempercayai itu. Jadi ini juga hanya nggak ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk kita membuat Yesus turun, untuk membuat Yesus mati di atas kayu salib. Nggak ada. Itu sudah sesuatu hal yang memang sudah terjadi. Sama seperti bintang itu yang ada di sana, ya posisinya tetap ada di sana gitu. Dia ada di sana. Sekalipun kita nggak melihatnya, tetap ada di sana. Nah, keselamatan juga seperti itu, sudah disediakan. Tinggal kita percaya atau tidak. Kan bisa saja misalnya kan, waktu si Abram ini dibawa sama Tuhan untuk keluar dari tendanya, lihatlah ke langit kan, hitunglah bintang-bintang. Mana aku nggak lihat bintang, kan bisa aja begitu kan. Tapi saya yakin Abram bukan orang yang bodoh. Waktu dia dibilang seperti itu kan, lihatlah bintang sebanyak itu. Sekalipun dengan matanya dia sendiri dia nggak bisa melihat berapa banyak bintang yang ada di sana, tetapi dia percaya bahwa bintang itu ada banyak sekali karena sebelumnya dia pernah menyaksikan bintang. Oke, jadi ini menarik sekali ya, karena mungkin selama ini waktu kita membaca kejadian kisah tentang Abraham ini, waktu berbicara tentang bintang, kita langsung berpandangan bahwa ya memang Abraham ini keluar waktu malam dan dia melihat bintang gitu. Akan tetapi waktu dilihat kembali di dalam Alkitab, ternyata ada rentang waktu dari waktu Tuhan mengajak Abraham keluar melihat bintang, kemudian sampai waktu Abraham mempersiapkan korban, kemudian Abraham tidur, matahari baru turun gitu loh. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa ini bukan hanya sekedar satu tulisan untuk memanjang-manjangkan kejadian pasal yang 15, tapi memang ada satu value atau nilai di situ di mana Tuhan menjelaskan pada kita tentang iman. Nanti kita melihat relevansinya dengan definisi yang ada di Ibrani 11 tadi. Memang Abraham tidak bisa melihat bintang karena memang masih cerah, nggak bisa lihat bintang, tapi dia tahu ada di sana dan nanti itu akan kelihatan pada waktunya. Pada waktunya, ya. Sama juga dengan iman kita kan, kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Dan ini hal yang luar biasa, dan dikatakan ada ayat yang mengatakan bahwa lebih berbahagia bagi kita, lebih diberkati bagi kita yang percaya tanpa melihat. Ada orang-orang harus lihat dulu baru percaya. Tapi saudara dan saya, kita nggak pernah lihat Yesus, kita nggak pernah menyentuh dia, tapi kita percaya
percaya Dia telah mati bagi kita, Dia telah bangkit bagi kita, dan Dia telah sediakan yang terbaik bagi kita. Waktu kita percaya kepada Dia, kita ditempatkan di dalam Dia. Ini hal yang dahsyat. Dan sebenarnya ini memberikan satu kekuatan buat kita. Kenapa? Karena kadang-kadang waktu kita mempercayai sesuatu tanpa kita melihat itu sulit gitu loh sebenarnya. Dan sebenarnya kalau aku melihat ya, kenapa itu menjadi sulit? Karena kita mencoba untuk menalar semuanya dengan kemampuan kita. Kayak misalnya contohnya dengan Abraham. Permasalahan dia adalah dia mengharapkan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi dia nggak punya sumber dayanya. Sarah udah tua, masih Sarah gitu ya. Si Sarahnya udah tua, Abrahamnya juga udah tua. Jadi dia pikir kayaknya nggak mungkin ini bisa terjadi secara manusia, secara apa yang ada yang kelihatan secara jasmani kayaknya nggak mungkin gitu loh. Dan mungkin ini juga yang kita alami hari-hari ini. Sepertinya kalau kita menghadapi kehidupan, aku kurang sumber daya, kurang jaringan gitu kan, kurang pengalaman, kurang semua-muanya, dan akhirnya membuat kita sepertinya takut untuk melangkah. Tapi hari ini waktu kita belajar dari Abraham bahwa sebenarnya kita percaya gitu loh, karena waktu berbicara mengenai janji Tuhan itu bukan tentang apa yang bisa kita lakukan atau kita membantu Tuhan mewujud nyatakan janji itu, tapi kita percaya karena Tuhan itu yang berkuasa untuk menyatakan janjinya itu. Kita percaya aja, bintang itu ada dan nanti akan kelihatan pas pada waktunya gitu. Ya, cuman kadang-kadang kan dalam proses waktu melihat menantikan bisa melihat sendiri itu memang kadang-kadang banyak hal yang bisa terjadi. Kadang-kadang kita juga merasa bingung lah, kok kapan ya aku bisa melihatnya gitu, misalnya gitu kan. Sama seperti si Abraham ini kan, waktu dia sudah mendapatkan janji, ya aku percaya, tapi setelah itu kalau kita lihat di pasal berikutnya, di pasal yang ke-16, kita lihat bahwa dia berusaha untuk menjadikan janji itu menjadi kenyataan dengan usahanya dia. Iya, ya kan? Karena nunggu ini si Sarai ini nggak mungkin punya anak karena dia sudah tua. Oleh karena itu si Sarai pun punya ide. Karena Tuhan sudah berjanji seperti ini, aku mau bantu kamu untuk bisa menggenapi janji Tuhan gitu kan di dalam kehidupanmu. Sekarang ini aku ada budakku ini namanya si Hagar. Ya, kamu apakanlah dia supaya apa? Dan akhirnya si Hagar dia mengandung anak dari Abram ya, namanya Ismail, tapi bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya kan gitu kan. Jadi dalam masa kita menanti sebenarnya kita perlu hanya bersandar sajalah kepada Tuhan, namanya juga iman kan. Kalau kita bicara tentang iman, kita bersandar pada Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi tugas kita memang benar gitu kan. Kita lakukan juga. Kita nggak cuman ya aku tunggu aja Tuhan sudah berjanji nanti dia akan datang, dia akan menggenapi, dia aku tiduran aja, bukan seperti itu gitu kan. Kita tetap melakukan aktivitas kita melakukan segala sesuatu. Tetapi waktu kita melakukan segala sesuatu itu ingat kita ada agak sedikit berbeda dengan Abram pada saat itu. Karena Abram tidak punya sesuatu yang kita punya seperti sekarang. Kalau dilihat kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-11 kan, ya Ibrani pasal yang ke-11 di ayat-ayat yang berikutnya kan. Coba saya lihat ya di di ayat yang ke-8 kan, ini bicara tentang Abraham. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman Sarah juga. Tapi kalau kita lihat terus di pasal yang ke-11 bagian yang akhir kan, di sana dikatakan bahwa ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, di sini banyak dibicarakan tentang tokoh-tokoh iman. Ada Habel, ada Nuh, ada siapa lagi, ada Daud, ada banyak nabi-nabi, ada Abraham juga, Ishak, Yakub. Di sana disebutkan orang-orang yang beriman, tapi dikatakan mereka semua itu tidak lengkap,
tanpa kita gitu kan. Karena Allah telah memberikan sesuatu kepada kita, sesuatu hal yang lebih baik lagi. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Abraham pada saat dia masih hidup di muka bumi ini. Dia tidak memiliki Roh Kudus sama seperti yang kita miliki pada saat ini. Waktu kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus tidak dimiliki oleh Abraham pada saat itu. Karena itu dia mungkin harus berusaha dengan pikiran dia sendiri, dengan cara dia sendiri. Makanya dia kasih tahu sama istrinya, kemanapun kita pergi ya, kamu harus katakan kamu adalah saudaraku ya. Jangan ngomong bahwa kamu adalah istriku. Tetapi kita sekarang kan, sekalipun kita mungkin tidak tahu seperti apa gitu kan, bagaimana nantinya rencana Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, setiap hari waktu kita melangkah, waktu kita melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan, kita bisa tanya sama Roh Kudus, minta bimbingan dari Dia. Nah ini juga yang mungkin perlu kita ingat gitu loh. Jadi ada satu pelajaran yang aku pelajari dalam waktu-waktu terakhir ini adalah ini sebenarnya seperti satu, kayak tadi dibilangkan bahwa waktu kita mendapat janji Tuhan gitu kan, memperoleh janji Tuhan gitu, dan kemudian kita akan melihat bagaimana itu digenapi, itu kan kita mempunyai perjalanan sampai waktu hal itu terjadi gitu kan. Dan dalam perjalanan ini ada banyak hal yang kita alami yang mungkin kadang-kadang membuat kita bisa ragu, terjadi nggak ya, bakal terjadi nggak, bakal aku terima nggak gitu. Nah ini sebenarnya merupakan satu perjalanan di mana kita memanfaatkan atau menggunakan hubungan kita dengan Roh Kudus itu, karena Roh Kudus pasti akan selalu menunjukkan kita kembali kepada Yesus. Gitu. Jadi iman atau kepercayaan kita itu bukan bersandar kepada kemampuan atau kekuatan kita meyakini sesuatu. Karena kita juga bisa yang namanya galau, kita bimbang gitu kan. Kita mungkin agak baper gitu kan waktu ada hal-hal di sekitar kita yang tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan. Waktu sepertinya wah kayaknya udah menuju seperti wah bakalnya ini janjinya bakal terpenuhi nih, karena semuanya sepertinya begitu kondusif gitu. Tapi ternyata ada masalah di tengah-tengah. Dan kemudian akhirnya kita bertanya-tanya, terjadi nggak gitu. Tapi justru ini adalah dimana perjalanan kita bersama Roh Kudus, karena Roh Kudus pasti akan selalu mengingatkan kita tentang Yesus yang besar, yang sudah melakukan segala sesuatu buat kita. Jadi kita kalau kita ingat begitu kan, bagaimana Yesus berjalan di dunia ini 2000 tahun yang lalu, dia katakan dia tidak melakukan apa yang dari dirinya, tapi dia melakukan apa yang Bapanya lakukan begitu. Jadi ini seperti gambaran kita dengan Roh Kudus, ya kan? Kita dengan Roh Kudus. Jadi kita bukan melakukan atau mempercayai sesuatu dengan kekuatan kita, karena kalau dengan kekuatan kita percaya nggak percaya, dan itu bukan sesuatu yang mengenakan. Mungkin akan lebih banyak jadinya nggak percaya, tapi waktu kita bersandar pada Roh Kudus akan terus menunjukkan kita, pointing us gitu, menunjukkan kita kepada Yesus. Kalau Yesus yang menjadi jaminan dalam segala sesuatu, maka tidak ada yang perlu kita takutkan gitu. Nggak ada yang perlu kita ragu bahwa bakal terjadi apa enggak gitu. Karena ini bukan tergantung kepada kita. Nah ini juga sebenarnya sama seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa disinilah proses kita untuk melihat Allah dari berbagai sisi, sehingga hubungan ini menjadi hubungan yang progresif. Ya, hubungan yang meningkat setiap hari. Jadi bukan hanya pada saat kita menerima berkat kita melihat Allah yang baik, tapi kemudian waktu kita mungkin mengalami masalah, kita akan melihat Allah yang maha kuasa yang bisa mengadakan mujizat. Tapi kemudian mungkin waktu kita bangkit lagi dari hal-hal yang tidak mengenakan, kita melihat bagaimana Allah itu adalah Bapa yang setia, yang menggandeng kita untuk ayo berjalan lagi. Mungkin dalam perjalanan kita hadapi tantangan, dan kemudian ada hal-hal luar biasa yang terjadi. Kita melihat Allah sebagai pembela kita yang luar biasa. Jadi ini adalah sebagai satu contoh bagaimana kita melihat Allah dalam berbagai sisi, sampai akhirnya kita nggak sadar, wah ternyata janji itu udah digenapi dalam hidup kita. Betul. Ya, jadi intinya nggak usah mengandalkan kekuatan kita sendiri kan. Memang ngomongnya gampang ya kan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Prakteknya sebenarnya juga gampang juga. Asal saudara mau, asal kita mau untuk kita percaya kepada Tuhan gitu kan. Kita percaya, kita serahkan semuanya. Kalau kita sudah serahkan, ya udah kita serahkan, kita ikut saja gitu kan. Sebab Allah tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, dan itu pasti terjadi. Sekalipun ada orang-orang yang mungkin mereka mengatakan
sampai sekarang nggak terjadi juga kan? Apa Allah itu sudah lalai? Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Sama juga yang dia lakukan kepada Abram, bahwa dia berjanji kepada Abram dan keturunannya untuk memberikan semua yang sudah dia katakan itu. Orang-orang mungkin mengatakan kok nggak terjadi sampai sekarang gitu kan? Tapi sebenarnya itu terjadi, dan itu memang digenapi di dalam sang keturunan dari Abram, yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, adapun kepada Abram diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Lalu kita lompat di dalam ayat yang ke-23. Sebelum iman itu datang, kita berada dalam pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi janji Allah itu berhak untuk kita terima karena kita berada di dalam Kristus yang membuat kita menjadi keturunannya Abraham juga. Jadi kita ini juga jadi keturunannya Abraham. Makanya ada lagu yang mengatakan kan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga, ini bapakmu namanya Abraham. Tapi ini yang penting sebenarnya, dan ini surat ini di dalam Galatia, surat Galatia ini dituliskan oleh Rasul Paulus saat dia mendapatkan pertentangan antara janji atau hukum Taurat harus mengikuti hukum atau percaya kepada kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan, yang mana gitu kan, harus yang seperti apa. Dan ini merupakan pernyataan yang sangat, kalau dipikirkan kan, kalau direnungkan lebih dalam, ini merupakan pernyataan yang sangat menyinggung bagi orang-orang Yahudi. Karena dia mengatakan bahwa sekalipun dikatakan janji ini kepada Abram dan keturunannya, bukan keturunan-keturunannya. Artinya bukan diberikan kepada orang-orang yang dilahirkan secara jasmaniah dari si Abram. Dari si Abraham, bukan itu, tetapi diberikan kepada keturunannya yaitu Kristus, ya kan? Dan yang ada di dalam Kristus menjadi keturunannya Abraham. Artinya semua orang kalau mereka tidak ada di dalam Kristus, mereka bukan jadi keturunannya Abraham. Iya kan? Jadi sekalipun kamu adalah misalnya keturunan dari Ishak orang Yahudi sekalipun, tapi kalau kamu tidak menerima Kristus, kamu bukan keturunan Abraham. Ini kata Rasul Paulus di dalam Galatia. Kalaupun misalnya kamu adalah keturunannya dari Ismail misalnya, yang bukan menerima janji itu, tetapi kamu percaya kepada Kristus, kamu jadi keturunan Abraham. Kalaupun kamu nggak ada hubungannya dengan mereka berdua itu tadi, seperti saudara dan saya, kita nggak ada hubungannya dengan orang Yahudi, dari suku yang berbeda dari mereka, ya, bukan dari 12 suku Israel, suku yang macam-macam. Sebelah saya suku Sabu katanya, saya nggak jelas. Tetapi karena kita ada di dalam Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita menjadi keturunan dari Abraham dan berhak menerima janji. Jadi ini merupakan satu kekuatan atau pengharapan bagi kita semua. Saat kita menerima janji Allah, kita mempunyai pengharapan, ada sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita rindukan. Kita perlu ingat bahwa
kita ada di dalam Kristus, Ya. kita berhak menerima janji Allah, kita dihitung sebagai keturunan Abraham, dan di Galatia tadi dikatakan bahwa iman itu telah datang. Iman itu adalah Yesus. Ya. Kalau iman itu adalah Yesus, maka dia pasti percaya 100%. Betul. Kita mungkin kadang-kadang percaya, nggak percaya. Tapi Ya, ini kehebatan kita lah. Tapi kalau kita bersandar, ya, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa iman kita itu adalah Yesus, pribadi Yesus. Dan Yesus itu nggak pernah gagal. Dia nggak pernah yang namanya kadang percaya, kadang nggak percaya. Tapi dia itu benar-benar kokoh gitu. Yeah. Dan yang menjadi satu hal yang luar biasa adalah iman itu adalah pribadi. Ya kan? Betul. Bukan sesuatu yang Ya. kita usahakan, bukan sesuatu yang harus kita bangun, dan sesuatu yang mungkin bisa berubah gitu. Tapi iman ini adalah pribadi, dan pribadi ini adalah Yesus, Allah itu sendiri. Dan tadi kita sudah katakan bahwa Allah itu konstan, artinya iman ini tidak akan pernah tergoyahkan. Tapi pengenalan kita akan Dia itu yang semakin bertambah setiap hari. Dan ini juga yang menjadi poin bahwa kenapa sih kok tadi dibilang sebenarnya prakteknya itu gampang gitu kan. Untuk mempercayai kepada Allah gampang. Bagaimana bisa gampang? Saat kita melihat Dia semakin dalam lagi, saat kita punya hubungan dengan Dia. Jadi sebenarnya semua itu kembali ke hubungan sih. Makin kita punya hubungan yang begitu dekat dengan Allah, semakin kita melihat karyanya, semakin kita melihat apa yang sudah Tuhan nyatakan buat kita, apa yang Yesus sudah lakukan buat kita, maka semakin mudah bagi kita untuk bersandar kepada Dia. Hidup ini menjadi lebih santai gitu loh. Santai bukan berarti malas-malasan ya, tapi justru semakin produktif. Karena apa? Karena waktu kita tahu bahwa iman kita itu adalah Yesus, maka kita tahu bahwa kita nggak mungkin gagal. Ya. Dan kalau kita bergerak dari posisi menang, nggak mungkin gagal, maka kita pasti akan menjadi pribadi yang lebih produktif lagi. Gitu. Betul. Jadi ya gampang sebenarnya kan. Gampang, jadi ikuti aja, bersandar saja sama Tuhan. Dan ini bicara tentang hubungan kita. Jadi kekristenan itu bukan bicara tentang agama, bukan bicara tentang peraturan, tetapi bicara tentang hubungan. Jadi hubungan antara kita dengan Kristus seperti apa. Makin kita mengenal Dia, makin kita bisa menikmati kehidupan kita. Makin kita bisa memiliki iman yang besar, itu benar-benar timbul di dalam kehidupan kita. Mungkin ini bagus juga ya kalau misalnya teman-teman yang lagi menyaksikan DoShare mungkin bisa lihat ke video kita beberapa waktu yang lalu yang judulnya siapakah Yesus bagimu gitu. Karena kita bisa melihat pribadi Yesus dengan sebenarnya saat kita punya hubungan yang benar dengan Dia. Ya. Dan itu yang membantu kita untuk makin bersandar pada Dia gitu loh. Ya, jadi karena aku tadi mau ngomong apa jadi lupa. Karena ada pertanyaan kan, ada pertanyaan yang mengatakan kita sekarang kalau begitu kan, kalau Tuhan melihat kita sebagai orang benar gitu kan, apakah kita boleh melakukan dosa misalnya kan? Apakah kita boleh melakukan hal yang misalnya seperti Abram lah, berbohong untuk kebaikan diri sendiri sih sebenarnya kan, itu kalau si Abram kan. Jadi boleh enggak kita berbohong untuk kebaikan? Nah, sekali lagi kan kita harus mengetahui bahwa kehidupan kekristenan itu bukan bicara tentang tatanan agama, bukan bicara tentang hukum dan peraturan, bukan bicara boleh atau tidak boleh, bukan bicara itu, tetapi bicara tentang hubungan kita dengan Kristus. Dan hubungan kita dengan Kristus paling gampang adalah melalui Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi waktu kita mau melakukan segala sesuatu, ya kan, kira-kira seperti apa kata Roh Kudus di dalam diri kita. Waktu kita mau berbohong, kira-kira gimana gitu loh. Jadi bukan bicara tentang ini boleh, yang ini nggak boleh. Kalau berbohong yang begini boleh, yang berbohong begini nggak boleh. Bukan masalah itu, saudara. Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Karena kalau kita bicara boleh atau tidak boleh, maka kita akan terperangkap di dalam satu hal yang disebut sebagai hukum, tatanan, peraturan ini, dan akhirnya kita menjadi terbelenggu dengan hal itu gitu loh. Dan lagian kalau namanya kita berbicara mengenai peraturan, apa yang baik buat aku belum tentu baik buat kamu, karena setiap orang punya standar yang berbeda dong. Saat saya mengatakan kan, kalau misalnya mau untuk melakukan acara live streaming seperti ini kan, lebih baik adalah di ruangan yang AC-nya dingin gitu kan. Nah, berbeda. Bagi dia nggak terlalu baik untuk terlalu dingin kan begitu. Berbeda
sudut pandang orang tentang sesuatu yang boleh atau yang tidak boleh. Tetapi saat kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menuntun kita bukan tanya ini boleh atau tidak boleh. Tapi kita semakin mengenal Kristus, kita semakin mengetahui seperti apa Dia dan Dia yang menjadi jati diri kita, maka kita akan mengetahui manakah yang baik, manakah yang berkenan, manakah yang sempurna, manakah yang mulia. Itu yang akan muncul dengan sendirinya. Dan ini butuh waktu memang. Bukan sesuatu hal yang tiba-tiba begitu sekarang aku percaya Yesus maka semuanya aku sudah langsung mengerti. Enggak juga. Pengenalan kita, perubahan di dalam pola pikir kita itu terjadi setiap hari dan sesuai dengan pengenalan kita akan Kristus. Kalau kita masa bodoh, kita nggak mau mencari tahu tentang seperti apa Kristus dan kita tidak mau mengikuti tuntunan dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ya kehidupan kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Mungkin juga ada orang-orang yang mungkin sejak lahirnya beragama Kristen, puluhan tahun lahir dari keluarga Kristen, tapi ternyata Kristus itu tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupannya. Kayaknya hidupnya biasa-biasa aja. Ya ini bisa menjadi satu pembelajaran buat kita bahwa ini bukan mengenai berapa lama kamu beragama Kristen, berapa lama seberapa sering kamu ke gereja, atau seberapa hebatnya kamu dalam pelayanan, tapi ini mengenai hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan itu yang akan membuat kita untuk bisa memilah apa sih yang berkenan pada Tuhan. Jadi nggak bisa kita bilang ada bohong putih, ada bohong abu-abu, kemudian bohong yang hitam, apalagi ada 50 Shades of Grey, abu-abunya ada bertingkat-tingkat gitu kan. Wah itu kan repot gitu loh. Tapi kemudian kembali lagi, karena kalau kita berbicara tentang benar dan salah, selain karena setiap orang mempunyai standar yang berbeda, adalah itu sebenarnya kalau berkaitan dengan benar dan salah, nggak ada batasannya gitu. Betul. Nggak ada batasannya. Dan juga kalau bicara tentang dosa kan, saya mengatakan ini adalah dosa, jangan dilakukan. Ya saudara, saya ngomong itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kalau saudara sudah mau melakukan, ya melakukannya. Ya kan udah dikatakan jangan mencuri gitu kan. Tapi tetap aja kan ada orang yang mencuri, sudah mengetahui bahwa mencuri itu suatu hal yang dosa kan gitu kan. Tapi kemudian mungkin dicari lagi alasannya. Saya mencuri karena ada alasan di baliknya. Kemudian akhirnya kita akan mengklaim bahwa itu mencuri demi kebaikan. Jadi saya Robin Hood. Ya jadi gitulah. Kalau kita mengatakan boleh atau tidak boleh, emangnya kalau sudah kita katakan tidak boleh, apakah memang benar-benar nggak akan dilakukan gitu loh? Ya kan, saat kita katakan satu hal ini adalah dosa, apakah benar-benar akan nggak dilakukan gitu loh? Ya kan? Kuncinya ada di dalam diri kita sendiri, seperti apa kita. Sebenarnya saat kita bertanya-tanya ini boleh atau tidak boleh, sebenarnya kecenderungannya adalah kepengen itu boleh. Tapi cari pembenaran dari orang lain. Justification. Boleh nggak bohong untuk kebaikan gitu kan? Ya kan, kalau sebenarnya yang dalam dirinya ingin semoga dia jawabnya boleh. Oke, jadi itu sebenarnya ada pertanyaan tadi dari salah satu penonton kita, itu berkaitan dengan bohong boleh enggak gitu kan, seperti contoh Abraham itu tadi. Tapi yang jelas kembali lagi ke pembahasan kita hari ini adalah berkaitan dengan iman. Mungkin buat teman-teman yang baru menyaksikan DoShare, yang baru bergabung, mungkin nanti selesai tayangan ini boleh scroll back lagi ya, ditonton dari awal supaya bisa tahu apa yang kita bahas hari ini, karena memang menarik sekali. Kita berbicara tentang bagaimana Tuhan memberi janji kepada Abraham dan Dia menyatakan itu pada Abraham, bagaimana perjalanan iman seorang Abraham itu ya untuk bisa melihat janji Tuhan digenapi. Dan itu sebenarnya bukan karena Abrahamnya, tapi karena Tuhan sebagai pihak yang kuat, Dia yang memberikan janji dan Dia juga yang mempersiapkan Abraham untuk bisa menerima janji itu. Ada orang juga yang nggak kuat loh, nggak siap loh untuk menerima janji Tuhan. Waktu dikasih kaget gitu. Tapi Tuhan ini benar-benar mempersiapkan Abraham. Jadi waktu kita menerima janji Tuhan, Tuhan juga tahu waktu yang tepat itu kapan. Dan waktu itu akan diberikan pada kita, Tuhan juga mempersiapkan diri kita, sehingga kita makin mengerti, makin mensyukuri waktu janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Jadi buat semua yang baru bergabung, jangan lupa setelah acara ini berakhir, scroll back ya, supaya bisa ditonton dari awal. Mungkin harus kasih waktu sedikit lah, karena Facebook akan proses dulu proses dikompreskan proses video ini sehingga nanti bisa ditonton lagi. Mungkin 10 menit gitu? Ya sekitar itulah. Ditunggu 10 menit kemudian bisa langsung ditonton dari awal lagi. Iya.
Oke, jadi ya itu yang sudah kita bahas hari ini berkaitan dengan Abraham dan minggu depan kita masih akan lanjutkan masih berkaitan dengan Abraham juga, kasih karunia di dalam kehidupan Abraham, dan kita akan melihat dari aspek yang berbeda lagi, dan harapannya selama 1 minggu ke depan sampai kita berjumpa lagi hari Selasa depan, teman-teman bisa baca tentang kisah Abraham, bisa diulang lagi dari awal, mungkin bisa lihat lebih detail lagi, karena kadang-kadang kita baca sesuatu yang kita pikir kita udah tahu, kita miss beberapa poin gitu kan. Padahal ada detail-detail yang sebenarnya sangat penting, hal-hal yang signifikan yang bisa mengubah cara pandang kita tentang bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan seseorang. Ya, seperti itu. Jadi kalau saudara mau menghubungi kami juga bisa, misalnya ada pertanyaan seperti tadi sudah ada pertanyaan yang masuk kan, bisa sampaikan ke kami, bisa lewat Facebook, bisa juga lewat nomor WhatsApp yang bisa dilihat di layar. Nah, lagi berjalan itu kan. Kalau misalnya ada kesaksian juga gitu kan yang sudah dilakukan Tuhan di dalam hidup saudara dan mau diberikan kesaksiannya juga boleh hubungi kami untuk kita bisa sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan melalui acara DoShare di setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalaupun ada permohonan doa juga boleh bisa disampaikan. Paling gampang yang hubungi bisa lewat dari Facebook, juga bisa lewat dari nomor WhatsApp di 0819 0819 7997 755. Paling gampang di WhatsApp lah biar diketik Japri. Japri gitu. Oke, jadi itu saja ya pembahasan kita pada malam hari ini. Kita harapkan ini menjadi berkat buat semuanya, dan kita tunggu respon yang kita ingin mendengar lebih banyak lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan teman-teman semuanya. Karena saat kita mendengar kesaksian itu kami juga dikuatkan, dan kalau teman-teman diberkati lewat program acara ini, bantu kami dengan share, lebih banyak lagi orang boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, karena pengenalan akan Kristus lah yang akan mengubah kehidupan kita. Oke, pastikan follow page ini supaya nggak ketinggalan ya. Dan juga kalau misalnya ada yang di YouTube, silakan ke YouTube juga subscribe dan lain sebagainya. Sampai jumpa lagi di hari Selasa minggu depan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.